Halo teman-teman semua, kenalin aku Damelia and welcome to my YouTube channel Cerdas Bersama Damelia. Light Emitting Diode atau kita sebut juga dengan LED, dia merupakan keluarga dari dioda yang akan mengeluarkan cahaya teman-teman. Maka dari itu dikasihlah simbol panah keluar, artinya dia mengeluarkan cahaya. Nah, dia akan mengeluarkan cahaya hanya jika diberikan tegangan bias maju pada kaki anoda yang plus dan kaki katoda yang minus. Cara kerja LED adalah seperti ini. Kalian bisa lihat komponennya di antara kaki si anoda yang melalui panjang-panjang ini, frame yang ini, lalu si anoda itu kan ada perbatasan antara mereka ya. Nah, perbatasan atau gap inilah yang mengakibatkan cahaya. Jadi, ketika kutub positif yang berasal dari anoda itu menuju si lubang ini, di sebelah sini ceritanya, lalu kutub negatif juga menuju lubang ini. Nah, seiring kutub negatif menuju si perbatasan mereka, dia teman-teman mengeluarkan yang namanya foton. Foton inilah yang akan menghasilkan cahaya. Jadi sebenarnya varian dari LED itu banyak banget ya. Ada yang bentuknya kotak seperti ini, ada yang kecil gitu ya teman-teman. Bahkan ada yang bening, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Pokoknya banyak banget teman-teman. Nah, kalau yang ini itu adalah LED yang paling banyak kita temuin. Jadi dia terdiri dari dua kaki. Ada yang anoda, ada yang katoda. Anoda akan lebih panjang dan katoda akan terlihat lebih pendek gitu ya teman-teman. Keluarga dari si LED adalah RGB LED. Jadi RGB LED adalah red, green, blue LED. Seperti pada namanya, dia ada kaki-kaki yang menunjukkan red, green, dan blue. Lalu kaki yang agak panjang di sebelah sini, itulah yang menentukan apakah LED ini bersifat yang katoda atau yang anoda. Terus kalau kalian pengen ngecek nih LED kalian yang bagian RGB ini anoda atau katoda sih, kalian tinggal bikin aja si Arduino kalian di sebelah sini. Lalu kan dia kan ada yang namanya tegangan input ya di sini. Ceritanya ada 3,3 volt, ada 5 volt, terus bahkan ada V-in gitu ya. Terus di sini ada ground ya nggak? Masih inget kan? Masih. Nah, kalian sambungin aja yang paling panjang ini menuju tegangan 3,3. Lalu salah satu kaki dari si RGB, entah itu R, G, atau B, kalian terserah pilih apa aja. Misalnya kita yang G ya, kalian sambungkan dia ke ground. Nah, kemungkinannya ada dua nih kalau kalian telah menyambungkan seperti ini. Dia bisa mati atau bisa nyala. Kalau dia mati, maka LED kalian termasuk yang katoda. Kalau dia nyala, maka LED kalian termasuk yang anoda. Gitu ya. Jadi dia berbeda dengan LED yang seperti ini. Kalau ini dalam satu LED ada anoda dan katoda. Kalau yang RGB cuma salah satu aja. Kalau nggak katoda ya anoda gitu ya. Terus kalau kita analisis dari segi rangkaian katoda atau yang minus ini teman-teman, dia akan berdekatan dengan depannya si dioda. Karena depannya dioda bernilai negatif ya. Bisa kita lihat di sini depannya yang ada tanda panahnya, panah. Garis ini kan dia merupakan kaki katoda kan negatif, maka dari itu dia menuju yang negatif. Dia akan berkebalikan dengan yang anoda. Sedang kalau yang anoda yang plusnya itu ada di belakang dan yang minusnya ada di depan, karena si anoda akan berdekatan dengan kaki yang panjang sebelah sini. Jadi penggunaan LED itu paling banyak sebagai indikator atau sebagai output biasanya teman-teman. Output komponen yang bersifat digital atau output yang bersifat analog. Kenapa sih dia tuh sebagian besar bersifat sebagai output atau sebagai indikator? Karena teman-teman, kalau kita nggak menggunakan LED, melainkan menggunakan lampu pijar sebagai indikatornya yang segede bagong ini, itu kan menghabiskan tempat ya nggak teman-teman? Udah boros tempatnya dan juga dayanya akan diperlukan semakin besar ya nggak teman-teman? Kalau LED ini karena dia bentuknya sangat mini, kecil seperti ini, maka dari itu dia akan hemat dayanya. Ini adalah rangkaian LED. Di sebelah sini terdapat baterai. Lalu yang ini adalah LED-nya. Setelah kita ketahui bahwa di depan yang garis tanda ini adalah bagian yang katoda atau yang minus,
lalu di belakangnya adalah yang anoda atau yang plus. Nah, kenapa sih teman-teman dia harus dipasang yang dinamakan dengan resistor? Kenapa resistor harus ditempatkan di sebelah sini? Jadi resistor adalah fungsinya membatasi arus yang mengalir melalui si LED. Jadi arus akan dibatasi, karena kalau nggak dibatasi dia akan terjadi kerusakan ya teman-teman pada LED-nya. Karena LED hanya sanggup menahan tegangan sebesar 2 volt. Kalau lebih dari 2 volt dia akan rusak. Sedangkan baterai mensuplai tegangan yang bernilai 6 volt, ya nggak teman-teman? Lalu bagaimanakah cara menghitung resistansi R1 itu? Caranya gampang banget nih, R1 ini kita hitung. R1 sama dengan V dibagi I, ya nggak teman-teman? Karena mengandung konsep V sama dengan I dikali R. Lalu kalau R kita ambil tinggal dikasih pembagian aja. Nah, tegangannya sendiri karena di baterai terjadi 6 volt dan tegangannya mengalir ke sebelah sana seperti ini. Kenapa mengalir sebelah sana? Karena yang panjang itu adalah yang plus, terus yang kecil ada yang min, maka dia akan mengalir ya yang ke plus ini menuju si LED. Sedangkan dalam LED-nya sendiri tegangan terdapat maksimum forwardnya sebesar 2 volt, maka akan terjadi berkebalikan tegangannya. Ketika dia berkebalikan, maka tegangan yang di baterai akan dikurangkan dengan tegangan yang ada di dioda atau yang di LED kita, yaitu sebesar 2. Lalu arus diketahui sebesar 15 mA. Lalu tinggal kita hitung deh, hasilnya ialah 267 ohm. Setelah ditemukan perhitungan R1, maka pada implementasinya kita carilah resistansi yang nilainya paling dekat dengan 267, yaitu 330 ohm. Nah, dalam Arduino Uno, si LED ini bisa kita pasangkan melalui pin digital output atau pin analog output. Perbedaannya kalau kita masang pada digital dan analog adalah pengeluaran tegangannya. Kalau yang pada digital dia hanya mensuplai 0 kalau nggak 5 karena dia bersifat diskrit, ya nggak teman-teman? Sedangkan kalau yang analog dia bisa mensuplai antara 0 sampai 5 karena dia bersifatnya kontinu. Contoh aplikasi yang paling sederhana adalah blink pada LED. Jadi blink itu kedap-kedip ya teman-teman. Misalnya aja kita tancapkan si LED pada pin D13. Lalu kita atur deh, dia nyala 1 detik ya teman-teman. Lalu matinya juga 1 detik. Sketchnya akan kita bisa lihat seperti ini. Pada fungsi void setup, kita perlu memasukkan output yang kita akan jalankan. Karena kita pengen memakainya LED, tulislah LED sini, LED built-in. Karena blink itu terjadinya berkali-kali, ya nggak kedap-kedip. Nah, maka dari itu kita taruh aja ke dalam void loop. Nah, di sini kita memakai digital write karena pin yang kita gunakan adalah pin D13. Langsung saja deh kita tulis digital write, LED dinyalakan selama 1 detik. Ini satuannya adalah millisecond ya teman-teman. Jadi kalau kita pengen bikin dia jadi detik, tulis aja deh 1000 gitu ya. Lalu dia juga akan dimatikan selama 1 detik.